Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Ya, gimana nih, masih sabar nungguin hiatus One Piece menuju final saga? Wow, semoga terus bersabar ya guys. Tenang, gue temenin. Oke, sambil menunggu dan mengisi waktu luang kalian para nakama, aku bakal nyiapin nih pembahasan seru-seruan pada konten kali ini, yaitu topik utama kita adalah berbagai jenis bajak laut di dunia One Piece guys. Ya, bajak laut menjadi inti sekaligus nyawa dari cerita One Piece. Layaknya kepribadian, bajak laut di dunia One Piece itu beragam isinya, namun memberikan keunikan tersendiri ke jalan cerita guys. Tak terkecuali pada tokoh-tokoh utama kita ini. So, jenis bajak laut apa aja kayak yang aku maksud ini? Udahlah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Oke, pertama kita bahas bajak laut yang umum di dunia One Piece, yaitu bajak laut biasa. Nah, yang namanya bajak laut biasa, mereka ini kan gak punya keistimewaan guys. Sekalipun mereka menekuni sisa hidupnya di lautan, mereka kayak sekedar latah aja ngikutin apa yang diomongin oleh Goldie Roger semasa dieksekusi guys. Di awal, para bajak laut biasa mungkin beranggapan bisa menjadi pihak yang pertama kali menemukan One Piece. Namun seiring berjalannya waktu, mereka itu menyadari bahwa gak semudah itu untuk mencapai hal tersebut. Terlebih ancaman dari angkatan laut maupun sesama bajak laut guys. Di sisi lain, mereka ini juga paham kekuatan mereka yang gak seberapa. Ya, intinya mah mereka ini ibarat kata NPC lah dalam cerita guys. Kalian lihat kan prolog setelah eksekusi Roger, di mana tuh kapal-kapal dimunculin berlayar bareng-bareng guys. Bisa jadi mereka ini didominasi oleh bajak laut biasa yang gak punya ambisi berlebih. Nyuri harta karun kalau sempet. Semisal gak sempet, ya udah pasrah aja sih. Tapi gak sedikit dari para bajak laut biasa ini bertingkah semena-mena hanya karena mereka punya nilai bounty yang gak tinggi-tinggi banget lah. Oke, nah tipe bajak laut yang kedua yaitu mereka yang sangat terobsesi akan harta karun guys. Bagi mereka, menjadi bajak laut adalah sosok yang tepat untuk mereka agar mendapatkan apapun yang mereka inginkan, terlepas dari cara apapun yang mereka gunakan guys. Mereka itu akan menjadikan harta adalah tujuan utama di setiap perjalanannya. Semisal kalian mau melihat contoh bajak laut yang seperti ini, ya mari kita nginget bagi The Clown lah di awal kemunculannya guys. Dia itu kan terlihat sangat tergila-gila sama harta yang dia punya kan, dan gak mau tuh hartanya dicuri sedikit pun sama Nami ketika itu. Sebenarnya ini udah menjadi hal yang wajar bagi seorang bajak laut untuk berorientasi kepada harta guys. Ya sah-sah aja sih bagi mereka untuk memburunya, akan tetapi bakal menjadi kesalahan jika mereka merebut dengan cara yang salah dan menghalalkan segala upaya untuk mendapatkannya. Nah, SHP Crew sendiri punya potensi yang sama untuk fokus berburu harta karun berkat adanya Nami sang kucing pencuri. Tapi kalian tahu sendiri lah ya kalau Luffy itu bukan orang yang terlalu berorientasi ke sana guys. Malahan dibandingkan harta, dia itu lebih fokus ke daging sih. Karena bagi dia daging adalah segalanya guys. Oh iya, meski terkesan matre, tapi nyatanya guys, perburuan harta ini nggak sebatas material aja. One Piece sendiri masuk ke dalam harta sekalipun kita nggak tahu wujudnya kayak mana ya kan. Sayang nih, nggak setiap bajak laut yang berorientasi ke harta ini punya niat untuk mencapai One Piece. Ya selain tercapainya yang nggak mudah dengan segala misteri yang mengitarinya, mereka juga harus berhadapan dengan angkatan laut bahkan pemerintah dunia. Sejauh ini harta One Piece itu baru berhasil ditemukan oleh bajak laut Roger, sehingga rasanya nggak berlebihan nih untuk menyebut mereka juga cukup berorientasi dengan harta. Dan jangan lupakan juga karena perburuan harta ini berupa material, uang, hingga senjata-senjata terlarang juga. Ya berhasil membawa bagi ditakuti lah sampai menerima gelar Yonko guys. Oke, ketiga jenis bajak laut yang menggunakan petualangan mereka untuk sekedar senang-senang belaka aja guys. Berbeda nih dengan bajak laut biasa, bajak laut yang sekedar bersenang-senang ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi bajak laut yang membahayakan. Namun balik lagi lah, bagi mereka yang melaut di samudra hanya untuk menuliskan kisah yang menyenangkan dan memuaskan hasrat semata, entah itu untuk sekedar menguji kekuatan, berlayar bersama teman-teman, hingga melakukan hobi lain sesukanya di kapal kebanggaan mereka. Contoh tipe bajak laut ini bisa kita lihat pada Mihawk. Ya, dia menerima gelar pendekar pedang terkuat nggak membuat Mihawk ini menjadi bajak laut yang ingin membuat armada besar, menguasai wilayah, ataupun mengincar harta yang istimewa. Dia cuma berlayar dengan kapal sederhana, ngelawan pendekar pedang, ngerusuh, dan ya habis itu pergi gitu aja. Bahkan salah satu pertimbangannya mau menjadi Shichibukai demi bisa menelusuri samudra tanpa perlu dihadang sana-sini oleh angkatan laut. Ya, selain Mihawk, kita bisa juga menyimak ke bajak laut Rumbar.
Di luar mereka yang merupakan bajak laut, mereka itu masih menikmati kebersamaan dengan hal-hal yang disukai, yaitu bermusik. Dalam beberapa kesempatan, pelayaran mereka itu nggak sekedar terdengar suara ombak yang kena badan kapal, tapi melainkan alunan musik yang menyenangkan, guys. Sampai-sampai nih paus ucul macam kayak labun aja, guys, terkesima kan dengan cara memainkan musiknya. Ya, meski kisah mereka berlayar cukup menyenangkan, tapi nggak sejalan sih dengan akhirnya menjadi penutup perjalanan mereka. Oke, lanjut lagi nih, tipe bajak laut keempat. Nah, sebenarnya adalah bajak laut yang mungkin paling bajak laut. Karena mereka adalah tipe yang akan melakukan apapun demi ambisi mereka, guys. Sekalipun dengan cara keji dan jahat. Ya, di dunia nyata kita, guys, istilah bajak laut itu layaknya perompak yang menghabiskan sumber daya dari satu kapal ke kapal lainnya ataupun satu pulau ke pulau lainnya. Tipe yang satu ini bisa dibilang perwujudan sempurna dari istilah bajak laut yang kita ketahui itu. Tapi karena ada hitam dan putih di dunia One Piece membuat mereka itu layaknya antagonis di sepanjang cerita, guys. Tadi kita kan udah menyebutkan tuh kalau ada tipe bajak laut yang sangat berambisi dengan harta. Apakah tipe keempat ini sama? Jawabannya sih berbeda sih. Mereka itu justru lebih gila, guys. Selain harta, mereka itu juga akan tega membunuh nyawa-nyawa orang yang gak bersalah, menghabisi siapapun yang menghalang tujuan mereka, dan menjajah suatu negeri sampai menjara sumber daya setiap pulau, hingga ya membuat derita panjang bagi siapapun yang menerima ulah mereka. Tentu banyak contoh sih yang bisa diambil untuk tipe bajak laut ini, karena kan hampir setiap arc ditemui tuh bajak laut yang seperti ini untuk dihadapi Luffy, mulai dari Arlong terus ke yang terbaru sekarang di bajak laut Kaido. Pokoknya setiap tindakan mereka itu bikin kita gedek dan ingin mereka itu segera menerima karmanya aja. Tapi buat aku pribadi ya, contoh sempurna dari tipe ini tentu ke bajak laut Kurohige sih, guys. Dia itu tega membunuh rekan, mencuri buah iblis, menjebloskan ketua divisinya ke penjara, hingga mencuri kekuatan gura-gura Nomi milik sang kapten yang udah menjaga dia sejak lama. So, menurut kalian nih, siapa bajak laut tipe jahat dan keji demi ambisi mereka yang paling memorable? Arlong, Crocodile, Luffy, atau Kaido? Oke, kita lanjut lagi. Tipe bajak laut kelima adalah bajak laut keluarga, guys. Nah, bajak laut yang begini nih kurang lebih ada 2 macam lagi di dunia One Piece. Tapi biar gampang kita langsung ke contohnya aja lah ya. Kita sorot ke bajak laut Shirohige, guys. Keluarga yang dimaksud Shirohige adalah merupakan para krunya. Shirohige menjadikan armadanya sebagai keluarga super besar. Malahan dia itu menyebut setiap krunya sebagai anaknya. Hal ini diperjelas ketika Roger berniat meminjam Oden untuk menemui One Piece. Shirohige menentang dengan mengatakan, "Kau berniat mengambil anakku?" Di sisi lain, Shirohige juga dipanggil Oyaji-san oleh para kru. Malahan nih, sosok seperti Ace yang sempat ingin berhadapan melawan Shirohige menyebut Shirohige sebagai ayahnya. Karena itulah Shirohige itu memiliki armada yang cukup solid, guys. Di luar mereka yang bukan hubungan darah, tapi menjadi keluarga karena kasih sayang. Oke, kita beralih lagi ke bajak laut rasa keluarga selanjutnya, yaitu bajak laut Big Mom. Berbeda dengan Oyaji sih dan anak-anaknya yang gak punya hubungan kandung, Big Mom murni menjadikan anak kandungnya sebagai armada bajak lautnya, guys. Sekalipun dia itu ingin membangun aliansi dengan bajak laut lain, tapi dia hanya mau mengikatnya melalui pernikahan. Ya, alhasil bajak laut Big Mom ini punya armada yang cukup solid sih, karena selain diliputi perasaan keluarga, perasaan takut juga mengitari mereka, guys. Ya, meski beberapa ya tetap aja ada yang bebel macam kayak Sifon ataupun Lola sih. Oke, kita lanjut lagi. Tipe bajak laut terakhir yang dijumpai tentu adalah tipe bajak laut yang dianut oleh SHP Crew, yaitu bajak laut rasa tim penolong, guys. Bajak laut rasa tim SAR sih. Ya, semisal kalian perhatikan dari awal, Luffy itu emang punya tujuan dan impian untuk menjadi raja bajak laut ataupun mencapai One Piece. Tapi di setiap perjalanannya dia itu gak pernah berhenti untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ya, alhasil jadilah SHP Crew yang selalu bertindak sebagai pahlawan. Meski demikian, guys, alasan Luffy terkesan sederhana sih untuk menyelamatkan suatu negeri. Misalnya aja kayak di Wano ya kan, dia itu cuma ingin membuat Otama ya bisa tinggal di negeri dimana itu dia bisa memakan sampai kenyang. Tapi bajak laut tipe ini tuh emang cukup langka sih, karena kan dibutuhkan kekuatan sekaligus keberanian, guys, untuk bisa membantu negeri yang udah dijajah oleh bajak laut yang jahat. Meski demikian, uniknya Luffy itu nggak mau loh, guys, disebut sebagai pahlawan, karena dia itu menganalogikan dirinya, guys, kalau dia jadi pahlawan, dia tuh nggak mau membagikan daging kepada siapapun. Ya emang pahlawan itu diakui ya, guys, bukan mengakui.
Dan selain Luffy bersama SHP Crew, kita nggak boleh lupa juga dengan bajak laut Shirohige, karena dia tuh pernah membantu di Fishman Island dengan mengklaim sebagai wilayahnya, sehingga nggak mudah bagi siapapun untuk merusuh di sana guys. Oke guys, itu dia tadi tipe bajak laut di dunia One Piece. Mana nih yang mau kalian jadikan contoh semisal kalian punya kesempatan untuk menjadi bajak laut? Oke, so see you again next time. Adios, sekarang stay safe everyone. Salam Animania.